Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Napan Suryana, saya dari kelas 12 ABAS 2. Saya di sini ingin menjelaskan teori atom. Internalisasi keislaman. Pada surat As-Saba ayat 3 dan artinya, dan tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuannya, biarpun seberat zarah atau atom di langit dan di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil daripada itu, dan tidak pula yang lebih besar, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata. Quotes: sukses dalam ujian adalah proses dua langkah sederhana: percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Pengertian teori atom. Teori atom adalah salah satu teori yang digunakan untuk mengenali sifat dari suatu benda. Penemu teori atom adalah seorang dari Yunani, yakni Democritus, dan dikembangkan oleh beberapa ilmuwan. Perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Pada tahun 1800, mulai ditemukan beberapa penemuan yang berkait dengan teori atom yang baru. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini. Salah satunya adalah teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. Tokoh-tokoh pada perkembangan teori atom. 1. Teori atom Dalton atau John Dalton. 2. Teori atom Thomson atau Sir Joseph John Thomson. 3. Teori atom Rutherford atau Ernest Rutherford. 4. Teori atom Bohr atau Niels Bohr. 5. Teori atom mekanika kuantum atau Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. 1. Teori atom Dalton atau John Dalton. John Dalton mencetus teori atom modern pada tahun 1803, menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi. Atom sejenis memiliki sifat sama dan dapat bergabung membentuk molekul dengan perbandingan sederhana. Teori ini menjelaskan kekalahan massa dan hukum perbandingan tetap. 2. Teori atom John Thomson atau Sir Joseph John Thomson. Menurut teori atom Thomson, pada tahun 1897 menemukan elektron dan mengembangkan teori atom roti kismis, di mana atom adalah bola bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalamnya. Teori ini menyatakan atom bersifat netral, tetapi gagal menjelaskan susunan muatan positif dan elektron. Teori ini digantikan oleh temuan Rutherford. 3. Teori Rutherford atau Ernest Rutherford. Ernest Rutherford pada tahun 1910 menemukan inti atom bermuatan positif melalui eksperimen Geiger-Marsden. Ia menyatakan bahwa atom memiliki inti pusat dikelilingi elektron, seperti tata surya, dengan sebagian besar atom berupa ruang kosong. Teori ini mengunggulkan teori Thomson, tetapi tidak menjelaskan rotasi elektron, spektrum atom, dan stabilitas energi. 4. Teori atom Bohr atau Niels Bohr. Niels Bohr pada tahun 1913 menyempurnakan teori Rutherford dengan menyatakan bahwa elektron bergerak di lintas tertentu atau kulit energi, tidak dapat berpindah dengan menyerap atau memancarkan energi. 5. Teori atom mekanika kuantum atau Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Teori mekanika kuantum dikembangkan untuk menyempurnakan teori Bohr. Erwin Schrödinger berdasarkan hipotesis de Broglie menyatakan elektron memiliki sifat dualisme sebagai partikel dan gelombang. Werner Heisenberg dengan atas ketidakpastiannya menegaskan keterbatasan dalam menentukan posisi dan momentum elektron. Teori ini menjadi model atom yang paling mutakhir. Penerapan teori atom dalam kehidupan sehari-hari. Dalam farmasi, pemahaman tentang struktur atom dan ikatan kimia kemungkinan ilmuwan menciptakan obat-obatan yang efektif. Contohnya, aspirin dibuat dengan memahami interaksi atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Kesimpulannya yaitu teori atom pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani Leucippus dan Democritus sekitar 450 SM, yang menyatakan bahwa materi terdiri dari partikel kecil tak berbagi disebut atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani, atomos atau tidak terbagi. Dalam perkembangan teori atom terus disempurnakan oleh berbagai ilmuwan untuk memahami struktur materi dengan lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.